Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Duit semua naik sampai 26,46 miliar rupiah gaji dan juga tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta dibandingkan tahun 2021. Naik hingga 26,46 miliar rupiah gaji dan juga tunjangan DPRD DKI Jakarta dibandingkan tahun kemarin. Naiknya anggaran gaji dan tunjangan tersebut didasari oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903/5850 Tahun 2021 tentang evaluasi RAPBD DKI Jakarta tahun anggaran 2022. Untuk anggaran gaji dan tunjangan DPRD DKI di tahun 2022 ini, diketahui dana tersebut berada pada nominal 177,37 miliar rupiah yang pada sebelumnya berada pada nominal 150,94 miliar rupiah. Kenaikan anggaran yang paling signifikan terlihat pada tunjangan perumahan yang sebelumnya berjumlah 76,92 miliar rupiah pada tahun 2021, kini naik menjadi 102,36 miliar rupiah untuk anggaran tunjangan perumahan di tahun 2022. Dengan demikian, apabila dikalkulasikan jumlahnya dengan jumlah keseluruhan anggota DPRD DKI, maka setiap anggota akan menerima tambahan tunjangan perumahan sebesar 80 juta rupiah per bulannya. Selain anggaran pada pos perumahan, kenaikan juga tercatat pada pos anggaran lain, seperti pada pos anggaran belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota dewan yang naik sebesar 636 juta rupiah dari pos anggaran di tahun 2021. Selain itu, tunjangan reses DPRD DKI Jakarta juga naik hingga sebanyak 159 juta rupiah dari anggaran di tahun sebelumnya. Di bawah ini, kami menyajikan rincian alokasi anggaran hak keuangan dan administratif DPRD dalam RAPBD DKI tahun 2022. Di antaranya yang pertama, belanja uang representasi 3,7 miliar rupiah, belanja tunjangan jabatan 5,36 miliar rupiah, belanja tunjangan alat kelengkapan 459,21 juta rupiah, belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD 27,34 miliar rupiah, belanja tunjangan reses 6,83 miliar rupiah, belanja tunjangan perumahan 102,36 miliar rupiah, belanja tunjangan transportasi 26,05 miliar rupiah, dan belanja dana operasional pimpinan DPRD 676 juta rupiah. Sudah pantas DPR ini dibubarkan oleh rakyat. Terbetik berita Badan Legislasi DPR di mana mengubah peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib DPR demi memberikan landasan hukum bagi penetapan panitia khusus atau pansus rancangan undang-undang Ibu Kota Negara. Jumlah anggota dan pimpinan pansus RUU Ibu Kota Negara itu menerabas ketentuan yang diatur dalam tata tertib DPR sebelumnya. Tindakan itu dinilai menunjukkan DPR tidak mengikuti asas bernegara yang baik. Dilakukan demi memenuhi ambisi pribadi Presiden Jokowi agar RUU Ibu Kota Negara baru dapat disahkan secepatnya dan IKN baru dapat segera dimulai pembangunannya di masa periode tahun akhir junjungan mereka Presiden Jokowi. Menerabas aturan apalagi dilakukan oleh DPR yang semestinya tahu aturan sangatlah keterlaluan. Mereka merasa sangat berkuasa karena koalisi gemuk seakan mereka bisa berbuat semau-maunya. Mereka DPR ini tidak belajar betapa produk mereka, Undang-Undang Cipta Kerja yang juga dilahirkan dengan cara seenaknya, akhirnya diputuskan sebagai undang-undang yang cacat alias inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, masyarakat secara bergelombang baik melalui kajian dan juga aksi menolak RUU Cipta Kerja tersebut. Sekarang mereka mau melakukan hal yang sama. Secara kepentingan publik, DPR sudah tidak lagi mewakili kepentingan rakyat. Sudah tidak tepat disebut sebagai lembaga wakil rakyat. Lebih tepat sebagai lembaga kepanjangan tangan kekuasaan eksekutif. Pokoknya apa yang diinginkan oleh rezim yang berkuasa harus segera dilahirkan undang-undangnya oleh DPR. Tidak peduli bagaimanapun caranya. Akan halnya RUU IKN ini tidak ada hal yang mendesak bagi kepentingan rakyat. Kecuali yang mendesak adalah masa jabatan presiden akan berakhir sebentar lagi. Sehingga RUU IKN harus disebut dan juga dikebut-kebut demi legasi Jokowi. Kalaupun melanggar tata tertib, yang dirubah aturannya
yaitu tatipnya. Sebenarnya DPR sudah sangat pantas dibubarkan oleh rakyat, karena bukan lagi memperjuangkan aspirasi kepentingan rakyat. Memang kalian itu pantas disebut tak baik. Setelah dilantik menjadi anggota DPR dan DPD, yang kalian tunjukkan di depan rakyat adalah perebutan kursi pimpinan DPR dan MPR. Kalian semua betul-betul politikus yang sebenarnya. Kalian itu hanya kasak kusuk memperebutkan kursi ketua DPR dan ketua MPR. Setelah kursi ketua DPR diberikan ke orang-orang yang paling kuat posisi politiknya di Indonesia ini, sekarang kalian bercokol untuk kursi ketua MPR. Orang Golkar merasa berhak, orang Gerindra merasa pantas, orang DPD merasa wajar. Berhak, pantas, wajar menduduki kursi ketua MPR. Kalian saling sikut, lobi sana, lobi sini. Sedikitpun kalian tak ingat korban yang ada di Wamena dan para korban yang dibakar di kota yang horor itu. Anak kecil jadi korban. Ya, seperti itu di Papua. Malah kalian berpesta pora di gedung parlemen, bagi-bagi kursi pimpinan, ketawa ketiwi menyambut kenyamanan hidup kalian, menyambut peluang-peluang korupsi yang bakal bertebaran di sekitar kalian. Korupsi yang tidak akan bisa lagi ditangkap oleh KPK setelah kalian lumpuhkan lembaga anti korupsi itu dengan dukungan Jokowi. Sangat memalukan, memuakkan, menjijikkan. Tak pantas kalian dijuluki anggota dewan yang terhormat. Tak pantas kalian disebut senator rakyat. Karena kalian tidak punya kehormatan sama sekali. Ternyata, bagaimana mungkin rakyat menyebut kalian terhormat kalau begini cara kalian duduk di DPR dan DPD atas nama rakyat? Kalian bergembira ria di gedung parlemen, senang dilantik. Senang bayangkan segala macam fasilitas dan keistimewaan yang bakal kalian sandang sebagai anggota DPR dan DPD. Sungguh luar biasa kalian yang tak punya hati. Foto-foto kalian yang tersenyum lebar sudah dilihat oleh seluruh rakyat.